pria ini mengusap tubuh seekor ikan dan langsung mengetahui posisi setiap tulangnya. Dengan keahlian yang presisi, dia mencabut seluruh tulang tersebut. Setelah itu, dia melempar potongan filet kepada lawannya. Sang rival dengan sigap memotong ikan menjadi beberapa bagian rapi, lalu menyayat kulitnya dengan hati-hati hingga daging terpisah sempurna tanpa merusak kulit. Penonton dibuat kagum melihat kemampuan memasak mereka. Namun pria itu masih belum puas. Dia ingin pertarungan yang benar-benar sengit sehingga mengirim undangan kepada rivalnya untuk mengikuti kompetisi kuliner tingkat dunia. Sang rival dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Saat perlombaan dimulai, sang rival mengeluarkan seekor bebek. Dia memasukkan pisau ke bagian perut, membuat beberapa sayatan, lalu menariknya hingga daging langsung terpisah dari tulang. Setelah itu, rongga bebek diisi sayuran dan kaldu, kemudian dibungkus daun teratai dan dilapisi garam kasar. Dia menumis satu kantong penuh garam hingga mencapai suhu yang tepat, lalu mengubur bebek di dalamnya. Dengan satu ketukan ringan, hidangan itu pun selesai. Saat diiris, aroma lezat langsung menyeruak. Para juri memuji hidangan bebek tersebut. Sementara itu, pria tadi membuat foie gras karamel. Dia meletakkannya di atas irisan tipis nanas, lalu menggunakan alat pembakar untuk melelehkan lapisan karamelnya hingga foie gras terbungkus sempurna dalam cangkang gula. Setelah diberi sentuhan akhir, hidangan itu terlihat sangat menarik dan membuat para juri terkesan. Pada akhirnya, kedua peserta mendapatkan nilai yang sama. Namun, para juri memilih pria tersebut sebagai pemenang karena penyajiannya dianggap lebih halus. Rivalnya pergi dengan frustrasi. Anehnya, sang pemenang juga tidak merasa bahagia. Tak lama kemudian, dia mengetahui alasan sebenarnya. Ternyata, semua itu dilakukan agar dia mendapatkan tempat di kompetisi internasional. Namun, sang atasan ternyata tidak berniat mengikut sertakan pria tersebut. Dia justru ingin pacar pria itu yang tampil. Lebih mengejutkan lagi, sang pacar ternyata sudah lama berpihak kepada atasannya. Dia bahkan membongkar rahasia besar. Pria itu sebenarnya telah kehilangan indera perasanya sejak lama. Satu-satunya alasan dia masih mampu memasak adalah buku resep andalannya. Dengan buku itu, siapapun bisa memenangkan kompetisi. Hancur karena kenyataan tersebut, pria itu berjalan tanpa tujuan di jalanan hingga tak sengaja bertemu rival lamanya. Mereka berbincang sepanjang malam dan di luar dugaan mulai saling menghormati. Akhirnya, keduanya memutuskan bekerja sama menggunakan kualifikasi yang telah susah payah diraih pria tersebut untuk mengikuti turnamen kuliner internasional. Kompetisi pun dimulai. Para koki lain memamerkan keahlian mereka. Ada yang mengiris cumi dan ada pula yang menyempurnakan sushi. Sementara itu, pria dan rivalnya hanya menggiling kacang kedelai. Dengan alat penggiling batu tradisional, mereka menghasilkan susu kedelai yang sangat lembut. Dengan menggabungkan keahlian masing-masing, mereka membuat satu hidangan sederhana, tahu. Dibandingkan hidangan mewah para koki kelas dunia, tahu mereka terlihat biasa saja. Namun setelah mencicipinya, para juri justru memberikan mereka juara pertama. Ternyata, hidangan itu menyimpan teknik yang luar biasa. Mereka memasukkan coklat panas ke dalam tahu saat teksturnya masih setengah padat. Setelah itu, madu dibentuk menjadi bola-bola kecil yang akan pecah dan mengeluarkan rasa manis ketika digigit. Teknik tersebut benar-benar membuat para juri terkesima. Yang paling penting, mereka menambahkan lada Sichuan ke dalam tahu. Sensasi kesemutan dari lada itu memberikan kontras yang unik, sekaligus menyeimbangkan rasa manis hidangan penutup dan penyajian elegan sang pria. Para juri dibuat terpukau. Gelar juara mereka pun benar-benar layak didapatkan.